Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terus mencari, ya, menggali, mempertajam nih Saudara, ya, mempertajam. Kenapa Paulus begitu hebat? Gitu. Kenapa Paulus begitu hebat? Dan kenapa sampai Paulus yang begitu hebat itu dibenci sekali sama orang-orang lain begitu? Saudara tahu nggak kalau saudara ikut dengan diskusi-diskusi lintas agama, maka Paulus itu dibenci banget. Udah dinamain macam-macam nih saudara. Jadi agama yang saudara anut nih sekarang itu disebut agamanya Paulus tuh saudara. Hal ini buat saya dan saudara yang di dalam dirimu berdiam Allah yang di dalam rohnya itu menyingkapkan perkara-perkara yang terselubung untuk banyak orang, engkau tidak bukan engkau tidak dan bukan akan goyah gitu. Engkau bahkan bertanya-tanya dalam hati, mengapa itu terjadi kepada orang ini gitu? Kenapa itu terjadi kepada orang-orang tersebut? Kok mereka bisa tidak mengerti hal-hal ini? Ini yang kita, saudara ya, ini yang saya terus-menerus ingin benar-benar pertajam ini ya. Karena kalau saudara mau membandingkan apa yang terjadi dan di Alkitab jelas tertulis gitu ya, dan itu terjadi pada saat Yesus ada di dunia ini, yaitu percakapan uh, orang kaya yang muda itu dengan Yesus, saudara ya. Dan kemudian beberapa ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang berbicara dengan Yesus, yang bercakap-cakap dengan Yesus gitu. Kalau saudara baca kitab Injil, itu dipenuhi dengan percakapan yang anti klimaks, saudara. Kita kadang-kadang benar-benar tidak masuk, uh, tidak bisa mengerti kenapa mereka tidak mengerti, begitu saudara. Nah ini pasti ada rahasia di balik itu, dan Paulus kemudian cerita. Kalau saudara sebenarnya perhatikan ya, Injil ya begitu singkat dicerita, begitu saudara ya, hanya dalam 4 Injil gitu ya. Tetapi saudara lihat tulisan Paulus, dan Injil menyingkat ya seperti sari-sarinya gitu saudara ya. Tetapi kemudian Paulus mengurai gitu, mengurai dalam setiap keadaan, setiap bahasa yang kemudian kita bisa tangkap dengan jiwa, dengan jiwa. Saya mau bilang, saudara ya, sampai saya mau bilang gini, Injil itu hanya spirit, ya, hanya spirit sebenarnya yang bisa nangkap tuh, ya. Spirit, saudara bisa bayangkan, barang siapa yang tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak akan dibangkitkan pada akhir zaman. Coba saudara, kalau saudara tangkap nih dengan jiwa, pikiran dan perasaan, ya persis sama orang Yahudi. Ya. Siapakah dia ini? Dia memberikan dagingnya untuk kita makan. Dia begitu. Sementara kita nggak makan daging manusia, kan kira-kira begitu kan. Tapi coba saudara baca ayat itu, Yohanes pasal 6 kan. Dari ayatnya yang keberapa? 50 ya. Bahkan dari 45 itu sampai 60 itu ya. Luar biasa itu. Spirit yang tangkap. Nah, tapi saudara, ketika Paulus mengurai, kita bisa gitu. Kita bisa kemudian pelan-pelan bisa dituntun untuk kemudian menyatu gitu ya dengan Injil yang luar biasa itu. Rupanya, kemudian Paulus kan menyimpulkan rupanya cahaya Injil itu itulah kemuliaannya Kristus. Cahaya Injil itu kemuliaan Kristus. Gitu saudara, ya. Nah, sangat menarik ya, karena ada cerita yang benar-benar seperti benang emas, saudara, yang sudah tersusun rapi ya. Di Eden ya saudara ya, di Eden, ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa, ada satu hubungan ya yang luar biasa antara Allah Bapa itu, Yahweh Elohim,
dengan manusia. Manusia pertama, Adam. Kebayang saudara, Allah membawa setiap binatang itu yang terbuat dari tanah di depannya Adam. Dan Adam yang kasih nama. Ketika dia kasih nama, demikianlah binatang itu dipanggil. Kira-kira sedekat apa saudara? Ya face to face lah. Muka dengan muka. Bercakap-cakap. Worship. Penyembahan gitu ya. Itu sebenarnya arti kata yang paling pas itu adalah muka dengan muka gitu. Satu hubungan ya, sesuatu yang ada keintiman di dalamnya. Itu artinya apa? Heart to heart gitu, hati ke hati gitu. Makanya pernah di sini saya selalu sampaikan ya, bahwa kalau saudara mau menakar keintiman saudara dengan Tuhan, uji aja ini, uji saja ini. Adakah engkau sejauh mana engkau sedang gelisah? Sejauh mana engkau sedang dalam kekhawatiran? Atau sedalam apa engkau ada dalam tekanan ketakutan? Itu pasti menjadi ukuran seberapa intim kita dengan Tuhan. Itulah kenapa Daud bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dia adalah gunung batu dan kekuatanku. Dia disebut orang yang berkenan, hatinya hancur, hatinya berkenan di hadapan Allah. Allah melihat hatinya, sehingga Allah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggarannya. Saudara bisa bayangkan nggak itu? Wah, itu luar biasa sekali loh, saudara. Itulah Injil. Saya ulangin, itulah cahaya Injil yang ada di dalam kemuliaannya Kristus itu. Itulah cahaya dari Injil yang ada di dalam kemuliaannya Kristus itu. Nah, satu-satunya cara Musa tidak dapatkan. Musa bilang, aku mau melihat kemuliaanmu. Allah nggak kasih. Jadi cuman sinetron itu di sana, kan? Karena nggak bisa. Allah ingin tapi nggak bisa. Saudara bisa bayangkan? Allah ingin tapi nggak bisa. Seperti ada orang yang di luar rumah begitu, saudara. Dia mau supaya dia masuk, tapi kunci tidak ada. Kuncinya tidak ada. Bapak mau, tapi kunci tidak ada. Nah, kunci itu adalah Kristus. Yahudi, orang-orang yang terkunci pemahamannya akan ritual agamawi pada Taurat, dia terkunci. Dia tidak bisa melihat gitu akan bagaimana hati Allah yang ingin supaya mereka kembali dibawa memiliki persekutuan gitu, kesatuan itu. Ini memang bukan hanya masalah ritual, saudara, tetapi ini bicara mengenai spiritual. Sudah bisa catat itu. Ini bukan masalah ritual agamawi yang kemudian 613 miftats yang dibuat oleh rabi-rabi Yahudi untuk memagari dekalogs Taurat itu. Ini yang orang kaya itu bilang, apalagi yang kurang, saudara bisa bayangkan nggak itu? Ini tuh tidak jauh dari keadaan-keadaan hari-hari ini. Kalau kita memiliki irama yang sama gitu. Apalagi yang kurang? Kan aku sudah mematuhi, menuruti, dan taat kepada perintah-perintah Allah loh. Ya tapi kamu nggak tahu kuncinya. Kau tahu cara masuk rumah, tapi nggak pegang kunci. Bagus juga sih. Orang kaya ini terus datang. Kuncinya gimana? Gimana supaya buka itu pintu? Gitu. Yesus sebenarnya menjawab gini, kamu sudah tahu belum cara masuk? Kamu sudah siap belum untuk masuk? Kamu sudah siap belum untuk masuk? Sekarang, ya saya sudah siap.
Saya sudah pakai baju yang bagus, saya sudah bersih-bersih diri gitu, saya sudah membawa hal-hal yang perlu begitu. Bawa kunci. Bawa, gitu, bawa kunci. Terus dia bilang tidak. Mungkin Yesus bilang, pakai ini. Ini saudara saya nggak siapkan, tapi saya udah minta ke Roh Kudus, Tuhan tolong supaya ini, karena ini yang dibilang rahasia itu. Saudara bisa bayangkan nggak? Ini ada apa ya? Sampai hari ini Yahudi yang ceritanya taat pada ritual Taurat itu. Kalau saudara baca Roma pasal 4 ayat 12 kalau tidak salah. Hukum Taurat itu membangkitkan murka Allah. Coba bayangkan, ada apa itu? Kenapa dibilang begitu? Coba deh kita baca Roma pasal 4. Ya. Ini kita trigger dari situ dulu ya. Roma 4 ayat 15. Coba ada yang baca? Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Boleh mulai dari 14 deh. 14 dan 15. Ayat 14, sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Udah stop situ. Coba bayangkan kalimat itu. Bayangkan kalimat itu. Ya, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu dekalog loh, perintah-perintah Allah. Menerima bagian yang dijanjikan Allah kepada Abraham, ya, kepada Abraham, maka sia-sialah imannya Abraham itu, atau kebenaran atau percayanya Abraham itu yang dianggap sebagai kebenaran, sia-sia. Dan janji kepada Abraham itu batal. Itu kalau kita nggak ngerti, nggak akan mungkin ke Yerusalem baru, itu nggak mungkin, gitu. Ya, makanya kan gini, makanya saya lihat saudara ya, mengenai isme atau paham-paham mengenai jalan keselamatan, kan ada Calvinisme, ya ada Arminians, terus ada kemudian muncul later itu Lutherans gitu kan, kemudian ada Reform gitu ya, muncul macam-macam kan. Ini semua itu terkunci di dalam ini loh saudara, di dalam ritual agamawi. Sementara saudara bisa bayangkan nggak, di sini dikatakan bahwa sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, apa katanya? Menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Batal janji itu. Nanti saudara ya, di bagian-bagian akhir nanti saya ajarkan saudara ada yang namanya jejak iman Abraham. Nah, jadi ada namanya jejak iman Abraham. Kita awali diskusi kita ini itu dari Yeskel 37 ayat 26 dan 27 kan? Itu awal cerita kita nih. Ini awal cerita kita. Dan cerita itu memang itulah benang awal dan akhir yang perlu kita pahami itu. Kenapa nih ada miss, ada loss, ada kehilangan di tengah-tengah. Dan kehilangan itu persis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa miss gitu. Kita bisa juga hidup dalam ritual tanpa apa? Tanpa pemahaman dan tanpa pengertian. Saya simpulkan di terakhir ya, tanpa pengenalan. Karena pengenalan inilah yang sampai membuat Paulus bilang, semua yang kuanggap keuntungan ini sekarang kuanggap rugi. Bahkan kuanggap sampah
karena pengenalan akan Kristus. Jadi, apa dong Paulus? Aku ingin pulang. Aku ingin berada di mana Kristus ada. Dia bilang begitu. Ya, dia bilang begitu. Aku mau supaya aku ada di mana Kristus ada. Gitu. Makanya kemudian dia bilang, tetapi kalau aku harus hidup di dalam daging ini, if I should live in flesh, maka hidupku haruslah memberi buah. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jadi no more other agenda. Tidak ada agenda lain lagi gitu. Aku ingat Elsa nulis jawab Asnat gitu ya. Aku ingat bahwa satu hari nanti kan semua masalah kita ini kan tidak akan selama-lamanya gitu. Kan akan selesai juga gitu kan. Jadi saya bilang memang kita harus ada di dalam irama seperti itu. Bahwa the whole things, semua yang ada ini saudara, itu akan lenyap. Dia akan lenyap dengan segala keinginannya. Saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak? Sebenarnya kita ini sibuk karena keinginan kita loh saudara. Kita tuh sibuk karena kita di-drive, kita tuh didorong oleh keinginan-keinginan ini. Dan keinginan-keinginan ini itu saudara ya, itu wah luar biasa. Itu dibilang begini saudara, dia membawa kepada kematian. Nah, kita baca ayatnya loh saudara ya. Saya dengar tadi Pak Lepri udah suruh baca 2 Korintus pasal 3 dan 4 ya. Kita baca nih saudara ya. 2 Korintus pasal 3 ya. Ya, saudara bisa lihat di layar juga gitu ya. Ini saudara. Pelayanan yang memimpin kepada kematian itu terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Jadi itu nyambung dengan tadi ya. Roma pasal 4 ayat 15 kan? Tadi ayatnya gimana? Roma pasal 4 ayat 15? Ada yang hafal? Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Jadi ini yang disebut di 2 Korintus 3 pasal 7 ini, saudara. Pelayanan yang memimpin kepada kematian itu terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Saya buat sederhana ya, karena ini harus tangkap di situ dulu. Itu sebabnya pemimpin yang muda, yang kaya itu, yang dia bilang apalagi yang kurang. Yesus bilang semua itu memimpin kepada kematian. Semua itu memimpin kepada kematian. Kalau engkau tidak disingkapkan dan hatimu dilepaskan selubungnya, kau nggak mungkin masuk ke dalam hidup. Nggak akan mungkin gitu. Nah di sini kan ada sesuatu nih yang harus ditemukan kan. Ini harus ada sesuatu yang ditemukan. Jadi apalagi kita nih saudara, apalagi kita ya doa aja ya sehari belum tentu doa ya. Kalau juga doa punya niat motivasi untuk hal-hal yang ada di sini gitu kan. Coba bandingkan dengan orang-orang yang sudah sangat gitu ya taat terhadap 613 miftats ya dan hukum Taurat itu. Enggak ada apa-apanya dong kita. Ya enggak? Nah, Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 20, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih benar, tidak lebih benar, tidak memiliki pengenalan yang betul mengenai apa yang Allah mau, kau tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan cuman ini loh, saudara. Bukan cuman kamu nggak ngerti, bukan. Ya, coba ada yang baca ya, Matius 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20.
Maka aku Oke. berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi nggak masuk loh, saudara. Nggak masuk. Jadi pernyataan tidak lebih benar, ya, tidak lebih benar. Itu terus yang benar apa dong? Jawabannya apa, saudara? Iya loh, loh, nggak usah jauh-jauh, saudara gini nih. Enggak, saya tuh membawa kita itu ya. Saya membawa kita itu menemukan hal yang paling uh, hakiki, ya, di dalam pengorbanan Kristus. Yang paling hakiki di dalam rencananya Allah. Apa yang paling esensi gitu. Karena kalau kita mengukur diri dari ritual, maka kita akan tertutup mata hatinya kepada hal yang spiritual gitu. Nah, itu yang ini loh, saudara, yang dijelaskan di apa 2 Korintus 3 ini ya. Ya. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, saudara lihat, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian yaitu cemerlang, sekalipun pudar, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi bukan ritual, yaitu huruf pada loh batu, tapi spiritual. Supaya saudara gampang menangkapnya. Bukan hal ritual pada loh batu, tetapi spiritual. Ya. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Saudara bisa bayangkan, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Jadi, hukum Taurat itu membangkitkan murka. Ketika apa itu, saudara? Ketika orang berharap bahwa hukum ini yang akan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Allah murka malah di situ. Mereka tidak menangkap apa yang ada di hatinya Allah. Nah, maka teman-teman, kalau kita lanjutkan nih ya. Sebab sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, yang dulu itu sama sekali tidak mempunyai arti. Tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Gitu. Sama sekali tidak punya arti. Ya. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan. Nah, di sini saudara ya. Jadi orang yang melabuhkan pengharapannya, ya, melabuhkan pemahaman pengertiannya kepada pelayanan roh atau spirit, dia akan mempunyai pengharapan. Dikatakan, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa. Tidak seperti Musa, ya, yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka.
Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, nih saudara ya, sorry ya, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Jadi tetap terselubung kalau mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Jadi ini perhatiin ya, bukan masalah perjanjian lama. Nih saudara ya. Jadi bukan masalah, kan orang bilang begini, bukannya hukum Taurat itu dari Allah, perintah-perintah Allah. Bukan masalah perjanjian lama, saudara lihat ya. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, artinya apa? Nih loh, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, maka apa katanya? Maka selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jadi kalau mereka tidak menerima Mesias itu, maka selubung itu tetap menyelubungi hati mereka. Jadi waktu dalam percakapan seorang muda yang kaya ini, kan Yesus bilang satu lagi yang kurang. Dia bilang apa lagi yang kurang? Satu lagi yang kurang. Ya, dalam dua versi, ya, versi pertama Yesus bilang, kalau engkau hendak sempurna, nah, kalau engkau hendak sempurna, juallah segala milikmu supaya engkau ya memiliki harta di surga. Karena Yesus tahu di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ya, ini bicara mengenai relationship, hubungan. Ini bicara mengenai deeper inside heart, jauh di dalam kedalaman hati, gitu. Teman-teman, implikasi rohaninya buat kita. Jangan coba-coba membuat kehidupan, kehidupan rohanimu itu nyaman dengan cara ritual, dengan cara checklist, dengan cara mengurut apa yang sudah saudara lakukan. Tapi hendaklah engkau membuat kehidupan rohanimu itu nyaman dengan cara kau tidak menyimpan satupun di dalam hatimu yang membuat Allah itu berduka. Itu caranya. Saudara bisa tangkap nggak itu? Ya, itu kenapa orang tidak bisa terima. Ya, kadang-kadang pikir gitu, saudara, kenapa Daud yang pelanggarannya begitu banyak berkenan di hadapan Allah gitu. Paulus sebenarnya menganiaya umat Allah kan? Kalau dibilang dia itu sempurna di dalam Taurat, faktanya tidak. Ya kan? Kan dia membunuh, sementara Taurat bilang jangan membunuh. Apa yang menjadi daya tarik Paulus kepada Allah gitu? Pasti Allah melihat jauh di dalam kedalaman hati. Nah, saudara, apa itu kira-kira? Betulkah dalam hidup kita nih sehari-hari? Ya, betulkah dalam hidup kita nih sehari-hari? Hanya Tuhan yang kita andalkan. Hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya tempat kita menaruh seluruh kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, apa saja. Allah lihat itu. Jangan, ini saudara, kalau kita ini terus hidup di dalam menjadikan Allah itu satu-satunya, menjadikan Allah itu bukan hanya satu-satunya, tetapi dialah yang menjadi dunianya kita gitu, ya. Jadi nggak perlu nih saudara kita bilang ini boleh nggak, ini bisa nggak, loh Tuhan menikmati nggak? Ketika kau melakukan itu, pertanyaan yang sangat sederhana, ada Tuhan nggak di situ? Sederhana kan? Ketika kita sedang melakukan atau asik dengan sesuatu, does God together with you?
Oh, does God enjoy with you? Gitu kan? Apakah Tuhan bersamamu? Apakah Tuhan menikmati itu bersamamu? Ada orang bilang, ini nonton ini boleh nggak? Nggak usah bilang boleh. Itu masih ritual pertanyaannya. Kalau mau spiritual pertanyaannya, Tuhan ada di situ nggak? Nggak usah jauh-jauh. Does God with you? Apakah Tuhan bersama dengan engkau? Pak, saya jogging pagi-pagi. Nggak, boleh. Pak, saya renang pagi-pagi. Tuhan ada di situ nggak? Tanya aja. Siapa yang bisa jawab? Hatimu yang bisa jawab. Itu hidup yang spiritual, saudara. Itu hidup yang enggak usah pakai checklist satu hari nanti. Ya, bagaimana akhir dari kehidupan saya dan saudara. Saudara tahu nggak? Alkitab bilang penghakiman itu sudah dimulai dan dimulai dari rumah Allah. Pemisahan itu sudah dimulai. Dan dari mana, saudara? Dari rumah Allah. Allah tidak ngurusin neraka. Enggak lah. Buat apa? Ya kan? Jadi yang diurusi apa dong? Dia sibuk daftar. Janganlah kau, katanya apa? Bersuka cita karena roh-roh jahat itu takut kepadamu. Tapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga. God, Allah, Yahweh, Elohim, Bapa yang kekal itu, saudara, sedang mendaftar. Sedang mendaftar. Itu yang disebut di Ibrani 12 ya. Ayat 23 ya. Yaitu kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Nah, bagaimana pendaftaran itu terjadi itu, saudara? Melihat ke dalam hati setiap kita. Hari demi hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks dari semua itu, konteks dari situ, hati yang kayak apa sih, Pak? Gitu. Hati yang kayak apa? Harus pakai bahasanya surga dong. Jangan kita pakai bahasa kita. Surga itu bahasanya itu cuman ini loh, saudara. Dia itu di dalam terang, dan terang itu memancarkan kemuliaan. Terang itu memancarkan kemuliaan, dan kemuliaan itu kudus. Maka Wahyu 21 ayat 27 katakan, tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya. Itu memang gambarannya hanya itu. Jadi kalau sejak hari ini dikatakan penghakiman itu dimulai, sudah dimulai, dan dimulai dari rumah Allah, dari rumah Tuhan, itu artinya apa, saudara? Dia sedang daftar. Sedang daftar. Inilah kitab kehidupan anak domba itu. Yaitu orang yang apa, saudara? Yaitu orang yang benar-benar adalah kekasih-kekasihnya. Saudara, kalau ingat bacaan kita kemarin ya, Wahyu 21 ayat yang kedua katakan, dan apa katanya? Dan Yerusalem baru itu turun dari surga. Seperti apa? Ada yang ingat? Seperti apa? Seperti pengantin. 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 Kalau pengantin itu untuk apa, saudara? Untuk penguburan? Pengantin untuk apa? Untuk pernikahan. Perkawinan. Ya, kita pakai bahasa Alkitab ya. Perkawinan loh, saudara. This is, inilah yang disebut perkawinan anak domba. Jadi tidak ada orang yang masuk dalam Yerusalem baru itu tanpa melalui acara perkawinan anak domba itu. Dan itu bicara mengenai apa, saudara? Satu hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Itu yang dikatakan oleh Paulus, ini rahasianya besar. Saudara, ini makanya saya bilang, Paulus itu dipenuhi Roh Kudus. Paulus itu dipenuhi Roh Kudus. Sehingga dia mampu, saudara ya, menceritakan kepada kita itu ya, hal-hal yang spiritual, hal-hal yang tak kelihatan oleh mata. Tuh, ya. Saya ingin baca itu. Coba kita lihat ya, saudara ya, di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Ada yang bisa baca nggak? 2 Korintus 4 ayat 18. Ya.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Jadi yang kelihatan itu sementara. Yang kelihatan itu kemuliaannya sementara. Itu pudar. Itu yang diloloh batu. Jadi saya dan saudara memang harus diberi mata hati yang terang, gitu, supaya dapat melihat pengharapan di dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian bagi orang-orang kudus. Memang harus lihatnya begitu dengan mata hati. Open the eyes of my heart, Lord. Gue jadi ingat lagu itu, ya. Open the eyes of my heart. Buka mata dari hatiku, Tuhan. Gitu. I want to see you. I want to see you. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau ada kerinduan yang tak tertahankan dari saudara memakai mata hati, memakai hati yang punya mata untuk melihat, ingin melihat Tuhan, that is the spiritual. Itulah spiritual itu. Saudara nggak usah kasih tahu saya daftar pelanggaran yang karena keinginan-keinginan daging yang saudara lakukan. Lebih panjang daftarnya. Tapi, saudara, ya, setiap hari ini, ketika saudara memiliki kegemasan, kegemasan, ya, kegemasan untuk jumpa dia, nggak mungkin, saudara, ini dulu ya, nggak mungkin saudara berpura-pura, nggak mungkin. Ada orang gitu yang gemas untuk ketemu berpura-pura, gitu, nggak mungkin tuh saudara, nggak mungkin. Dan orang yang seperti itu nggak mungkin menyimpan sesuatu yang menurut yang menurut dia Allah tidak tahu, nggak mungkin. Ya, dia akan berani nyanyi lagu itu kan, selidiki aku, kan? Lihat hatiku, ya. Tapi bukan, ada lagu satu lagi nih, apa ya? Aduh, saya lupa ya. Jadi kalimat terakhirnya itu terus baru dia bilang, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Kali ini admin mantap. Terus mataku tertuju padamu. Nah, wah, kalimatnya sederhana ya, sering kita nyanyiin kan. Tapi kalau saudara membawa dalam konteks materi kebenaran malam hari ini, disitulah perbedaannya. Disitulah Kristus yang menyingkapkannya itu loh. Di situ Kristus yang terselubung untuk orang-orang, ya, yang tidak mendapatkan mata hati yang terang. Jadi saudara bisa mengukur, saudara bisa menakar itu sejak sekarang ini. Saudara ingat kata-kata saya, kalau saudara mau hitung pelanggaran saudara, itu listnya Daud lebih panjang dari saudara. Lebih panjang saudara. Ya, tadi saya ngomong sama Erik, itu listnya Kaisar Nero juga lebih panjang. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada rahasia di sini. Ya, Paulus bilang rahasia ini besar. Nah, jauh melangkah ya, sebenarnya kita tidak jauh melangkah nih. Jauh ke dalam kita menggali itu saudara, ya. Itu hanya untuk mengerti dan memahami bahwa bukan masalah ritual yang membawa orang ke kerajaan surga, tapi spiritual yang membawa orang ke kerajaan Allah. Itulah kenapa 1 Korintus 15 ya ayat 45, ya.
1 Korintus 15 ayat 45 ya. Adam yang pertama, manusia yang pertama adalah makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir adalah roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Ya. Nah, kita kembali teman-teman ke awal dari mana kita beranjak. Ya. Jadi Eden itu adalah figurasi dari keintiman, bercakap-cakap. Yerusalem baru adalah ciptaan baru yang kemudian merupakan tujuan Allah, target Allah untuk kesatuan dirinya dengan umatnya. Dia menyingkapkan satu berita sukacita. Jadi saudara harus selalu memiliki fantasi, imajinasi mengenai New Jerusalem itu. Nggak ada, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada gambaran lain yang bisa memberi hal yang terang benderang mengenai ujung dari perjalanan kita, kalau bukan Yerusalem baru. Nggak ada. Boleh saudara cari dari seluruh Alkitab. Nggak ada. Kalau orang bisa bernarasi lain dari itu, saudara, dia memiliki ketidaksempurnaan. Kesempurnaan itu hanya ketika orang berpikir, it's a new Jerusalem. Karena apa? Loh, itu turun dari surga, dari Allah. Dan di situ Allah membentangkan kemahnya di tengah-tengah umatnya. Tak ada lagi matahari dan bulan dan bintang. Tidak ada matahari dan bulan. Karena apa? Allah menerangi kota itu, dibilang. Dan dikatakan, ya, yang paling hebat itu adalah kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara, kita sudah bahas mengenai itu. Kemuliaan itu memenuhi kota itu. Jadi, kemana kita akan mengakhiri ujung perjalanan? Kemana saudara mengunjungi doa-doa saudara setiap Kamis dan Sabtu? Setiap hari Minggu ke gereja. Setiap kegiatan, setiap apapun hal rohani saudara sebut. Di mana mau mengakhirinya? Hanya mau mengakhiri di kuburan? Di rumah duka? Nggak bisa, saudara. Ujungnya itu di Yerusalem baru. Itulah ujung dari semuanya. Dan yang menarik di situ, saudara, dari sanalah, itu sumber air kehidupan itu mengalir. Itu artinya apa? Maut tidak ada lagi. Artinya apa kalau maut tidak ada? Ratap tangis tidak ada, kedukaan tidak ada, perkabungan tidak ada, tidak ada ibadah duka di sana. Main-main lagi. Nggak ada, saudara. Saudara bisa urut ya. Di kemuliaan itu ada sumber air kehidupan. Dari kehidupan itu artinya maut tidak ada. Karena apa, saudara? Maut sudah dipisahkan. Maut dan kerajaan maut sudah dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Ya, Wahyu 20 ayat 15. Itu harus menjadi fantasi, imajinasi. Saya loncat sedikitnya. Itu kenapa Paulus bilang, aku yakin, penderitaan sekarang ini, zaman sekarang ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Itu kenapa dia bilang begitu. Kalau saudara dan saya mengerti akan arti kemuliaan di Yerusalem baru, itu kenapa Paulus dengan tegas gitu berkata begitu. Semua yang kuanggap keuntungan sekarang kuanggap rugi karena pengenalan itu di dalam dia, gitu saudara. Ya, tidak ada yang lebih luar biasa dari itu. Nah, saudara, hal lain yang lebih dari itu adalah apa? Ketika kita tahu ada kehidupan di sana, itu adalah kesatuan antara Allah dan umatnya. Ya, ada berita sukacita bahwa ada kesatuan ada keintiman antara Allah dan umatnya, antara Bapa dan anak-anaknya. Ya, di dalam kemah Allah yang hadir di tengah-tengah manusia itu. Nah, inilah yang perjanjian yang kekal itu. Yang dalam Yeskel 37 itu kan, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal. Ya, aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun
akan ada pada mereka. Tempat kediamanku pun ini apa, saudara? Kemah Allah. Ya, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibarat benang emas yang ditenun dari awal sampai akhir. Allah merancang itu dengan sempurna. Sejak ini loh saudara ya, sejak dari Kejadian pasal 17 ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu dan keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Di Keluaran 6 ayat 7, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi dari Abraham loncat ke Musa. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah hai putri Sion, umat Allah. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Wah, ada suasana baru. Bukan hanya bawa kamu keluar dari Mesir. Tiba-tiba Allah melalui nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, yang Yehezkielnya saya skip ya, ada Sakaria juga ya. Tiba-tiba bilang, aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Dan ini saudara, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan ya. Jadi, di atas bicara mengenai umat pilihan, Abraham dipanggil. Di bawah bicara mengenai Yakub, Israel, saudaranya, yang keluar dari Mesir. Tapi di Sakaria udah bicara banyak bangsa akan menggabungkan diri pada Tuhan. Ya, menariknya. Banyak bangsa akan menggabungkan diri pada Tuhan. Coba ada teman-teman yang baca Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Kisah 10 ayat 34 dan 35. Petrus kemudian buat kesimpulan. Silakan, Pak. Kisah 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi akhirnya Petrus mengerti. Awalnya Petrus kan dapat perintah, aku datang, kamu pergi hanya kepada yang hilang dari Israel. Ya, saudara kalau perhatikan, ini kan kepada umat pilihan, ya, yaitu kepada Abraham. Terus ini kepada Israel yang dipanggil dari Mesir. Tiba-tiba di Sakaria bicara, aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan. Ya. Nah, ketika di Sakaria dikatakan diam di tengah-tengahmu, bentuknya lebih nyata waktu 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena apa? Kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Saudara bisa lihat ya. Paulus nyambungin tuh. Ya. Kita ini bait Allah, ini adalah janji sejak awal. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Ya. Benang yang tak putus nih saudara, sampai nih saudara, ya, sampai di sini. Satu hari nanti, ya, lihatlah kemah Allah. Nah, kalau teman-teman bayangkan, ini kan
Roh Kudus yang diam di dalam orang percaya. Kita adalah bait dari Allah. Artinya apa? Allah berdiam. Apanya Allah yang berdiam? Bukannya Allah diterang, bersemayam di terang yang tak terhampiri. Rohnya yang berdiam. Itu tempat kudusnya ada di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk menyingkapkan kebenaran. Bahwa apa? Bahwa hanya percaya kepada Kristus jalan untuk sampai kepada Yerusalem baru, yaitu kepada kemuliaan Allah itu. Oke. Nah, ya. Dari sini kemudian dikatakan akhirnya satu hari nanti gitu ya. Satu hari nanti ketika satu hari itu kapan? Ketika apa? Ketika waktu pemulihan itu, ya. Waktu pemulihan itu, ya. Waktu pemulihan. Nah, waktu pemulihan itu adalah ya ketika apa? Ketika segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Nah, inilah hari itu kan. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia ini ya. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Satu hari nanti, saudara, saya akan jelasin ini. Kata ia akan memperoleh, itu dalam bahasa aslinya. Tahu nggak, saudara? Ahli waris. Luar biasa. Ya, kata itu artinya rupanya ahli waris. Ya, satu hari nanti saya jelasin itu ya. Nah, saudara, kembali ke pembahasan kita tadi ya. Jadi ini adalah benang emas yang ditenun dari awal sampai akhir, ya. Dari keturunanmu lah gitu, ya, keturunanmu dan turun temurun engkau akan diberkati sampai benar-benar kemah Allah itu ada di tengah-tengah manusia ya. Itulah benang kasih setia Allah ya bagi umat karena perjanjiannya, karena perjanjian, saudara, karena perjanjian. Bagi anak-anak karena perjanjian juga. Karena perjanjian juga. Kita baca ayat ini ya. Itu bagus nih ayat ini. Jadi bukan itu karena perjanjian, bukan karena daging ya, bukan karena dari darah dan daging gitu loh saudara. Ya, Galatia 4 ayat 23. Lihat ya. Tetapi anak perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Ini siapa nih, saudara? Ismail. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Betul ya, Ismail. Perempuannya namanya? Hagar. Ya. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Makanya di ayat 28 Galatia pasal 4, dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, ya, adalah anak-anak janji. Ya, bukan cuman ya melarikan. Nah, Roma 9 ayat 8 simpulkan. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Bukan. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Oke. Jadi perjanjian. Ini karena perjanjian, ya. Jadi anak-anak perjanjian. Oke. Kita lanjut ya. Sebenarnya bahasa ini masih panjang. Sampai tahun depan juga nggak habis nih, ya. Nggak habis nih. Jadi saudara-saudara, ya. Yerusalem baru itu, kemah Allah itu ya, itu adalah simbol di mana Allah dan umatnya itu tinggal secara permanen dan bukan tempat teduh yang bersifat sementara. Ya, saya senang sih memakai ini saudara ya. Kalau saudara tidak senang mungkin mungkin masalah saudara tidak terlalu berat ya. Ya, kalau orang yang penderitaannya berat ya, tekanannya berat itu ini solusi yang paling mujarab dan memang ini yang memang inilah satu-satunya solusi. Saudara, kalau saudara memiliki
Pertama, pengenalan fantasi mengenai kemuliaan yang ada di Yerusalem baru. Itu kemah Allah yang ada di tengah-tengah umatnya itu. Maka kesanalah saudara pasti melabuhkan seluruh apa? Pengharapan gitu. Ya, kerinduan saudara itu ke sana. Ya, aku ingin untuk ya pulang, ya, going home gitu ke sana. Ya, itu akan merupakan apa, saudara? Ya, ini kita loncat sedikit di situ. Setiap setiap ya setiap setiap niat, setiap motif, setiap kerinduan, setiap harapan yang seperti itu, setiap kegairahan yang seperti itu, yakin loh saudara, itu menyucikan saya dan saudara. Dia dan cara penyucian seperti itulah yang spiritual itu. Gitu. Jadi waktu di Wahyu 21 ayat 24 dikatakan, dan tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya, artinya apa? Ya harus dikuduskan. Bagaimana caranya supaya dikuduskan? Ini itu menarik tuh. Karena saudara tahu nggak dalam diskusi lintas agama itu, dan tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya. Gimana lu masuk, lu barang najis aja lu makan. Coba jawabnya gimana? Ya, nah itu logikanya masuk. Logikanya masuk, tapi hatinya terselubung kan? Ya coba, kan jelas-jelas kata-katanya gitu. Dan tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya. Lu makan itu najis. Bagaimana mungkin lu bisa masuk? Ya kan? Nah, tidak ada yang najis yang masuk. Artinya apa? Harus dikuduskan. Harus disucikan yang masuk ke dalamnya. Seperti apa penyucian dan pengudusnya? 1 Yohanes 3 ayat 3. Orang yang menaruh pengharapannya kepada hal yang demikian itu menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Yaitu apa? Yaitu ingin berada bersama-sama dengan dia. Ingin melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Itu yang bisa menyucikan. Karena tidak mungkin Anda gemas untuk bertemu Tuhan kalau saudara pura-pura ingin ketemu Tuhan. Atau saudara punya 2 agenda. Nggak mungkin, nggak mungkin. Itu rahasianya di situ, saudara. Dan itulah keintiman yang tertinggi. Itulah keintiman yang sempurna. Maaf ya, jangan pakai kata tertinggi. Itu ukuran manusia. Ukurannya Bapa itu sempurna. Itulah keintiman yang sempurna itu. Yaitu ketika apa? Ketika kita menguduskan dan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci dan kudus. Itulah. Ya. Dan apa itu yang dimaksud sama seperti Dia yang suci dan kudus? Yaitu orang yang selalu ingin melihat Dia, ingin berada bersama-sama dengan Dia satu hari nanti. Dia memiliki semua irama hidupnya. Ya. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap hidupku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu. Jangan ritual agamawi ya. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Saudara tahu keinginan Bapa yang paling dalam? Tahu keinginan Bapa yang paling dalam? Ya dari Yehezkiel tadi kan? Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Tinggal bersama-sama dengan umatnya. Itu keinginan. Dan dia tidak bisa sembrono melakukan itu. Saya ulang kata-kata itu. Dia tidak bisa sembrono melakukan itu. Karena apa? Banyak saksi yang melihat. Ada Lucifer yang katanya tak bercacat sampai didapati kecurangan padanya. Dia adalah pendakwa. Dia bilang, kau Tuhan, kau Bapa yang kekal, kau jilat, kau jilat ludahmu sendiri. Ceritanya gitu kan? Kau kasih perintah, tapi kau langgar. Gimana tuh? Jadi dia nggak bisa sembrono. Cara satu-satunya gimana? Ini saudara menarik banget.
Cara satu-satunya adalah dia mengutus anaknya yang tunggal. Ya, dia mengutus Yesus. Dan Yesus menjadi utusan sama seperti manusia yang memiliki kehendak, keinginan, pilihan-pilihan yang sama keadaannya dengan Lucifer. Tetapi dia berhasil untuk memilih apa? Tidak setara dengan Allah. Bahkan apa? Bahkan jadi hamba. Dan dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi apa? Memberikan nyawaku untuk tebusan bagi banyak orang. Kata anak domba itu muncul dari tebusan bagi banyak orang. Makanya muncul kan kitab kehidupan anak domba. Jadi orang yang masuk dalam kitab kehidupan anak domba itu hanya orang yang benar-benar ikut jejaknya Kristus. Pasti yang percaya Kristus. Makanya saudara tahu nggak? Yesus akhirnya harus ketemu dengan Musa dan Elia. Kalau nggak terjadi itu, wah rusak tuh barang. Nggak bisa. Karena hanya harus lewat Yesus. Orang masuk Yerusalem baru. Hanya orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan anak domba loh. Nggak bisa. Perjumpaan itu, wah saya jadi ingat tuh. Saya kan pernah nanya itu ke Tuhan kan. Itu kenapa ya ada pertemuan itu? Dia bilang, kamu tahu nggak? Tidak ada yang bisa masuk ke kemuliaan itu kecuali lewat anak domba. Anak domba memperlihatkan dirinya supaya mereka memiliki iman, memiliki percaya bahwa dia lihatlah siapa yang menyingkapkan semua yang rahasia yang tersembunyi itu. Elia mewakili para nabi, ya. Musa mewakili umat Israel. Jadi orang bilang, apakah orang Israel masuk ke dalam Yerusalem baru? Kan mereka tidak menerima Mesias. Ada Musa. Ya. Ada Musa tuh jalurnya, kan? Ada Elia jalurnya, orang-orang seperti Daud, ya. Ada, ya. Elisa, ada jalurnya. Jadi menarik kan? Lengkap sekali skenario itu. Ya, lengkap sekali. Nah, sekarang saudara, apakah mereka menjadi imam-imam dan raja-raja untuk memerintah, menghakimi di dalam Yerusalem baru? Wah, itu pertanyaan yang luar biasa. Karena apa, tahu nggak? Di situ hanya disebut barang siapa yang menang. Hanya barang siapa yang menang, ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, jadi saudara, ya, simbolisme ini, ya, dikatakan tadi simbol di mana Allah dan umatnya itu tinggal secara permanen. Simbolisme ini menyatakan hak istimewa. Ini hak istimewa umat Allah yang tidak dinikmati oleh orang-orang kudus pada masa Perjanjian Lama. Ya, saya udah jelaskan tadi ya. Pada masa Perjanjian Lama hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus kan setahun sekali pada hari raya pendamaian. Ya, tetapi kini umatnya selalu berada di hadirannya. Karena apa? Allah sendiri yang rindu tinggal dan berdiam bersama dengan umatnya. Nah, mereka adalah umatnya. Ditulis dalam bentuk jamak, artinya umat-umatnya, saudara ya. Ini menyiratkan bahwa mereka berasal dari setiap kaum, bahasa, suku, dan bahasa. Ya, setiap kaum, bahasa, suku, dan bangsa. Ya, Wahyu pasal 5 ayat 9, Wahyu pasal 7 ayat 9 ya, saudara udah hafal itu ya. Mereka semua akan menjadi imam bagi Allah di dalam hadiratnya. Menjadi imam bagi Allah di dalam hadiratnya. Ya. Inilah isyarat pertama tentang tidak ada bait suci secara harafiah di dalam Yerusalem baru. Karena apa? Semua orang jadi imam. Ya. Semua orang jadi imam. Di kemah Allah itu Allah akan diam bersama-sama dengan mereka, ya. Hal ini mengingatkan kita pada nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan itu ya benar-benar memberikan kita satu pemandangan bahwa kemuliaan itu di dalamnya ada sumber air kehidupan sehingga maut dipisahkan, tidak ada lagi. Dan bukan hanya itu, tetapi ada kesatuan dan keintiman antara Allah dan umatnya. Benar-benar segala sesuatu itu sudah berlalu, ya. Nah, mari kita lebih dalam ya mengerti itu ya.
Dan Allah akan membentangkan kemahnya di atas kita. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Seperti seorang ibu yang membungkuk dan dengan lemah lembut mengusap air mata anak-anaknya yang menangis. Demikianlah Allah membungkuk, mengeringkan mata anak-anaknya yang penuh dengan air mata. Wah, saya sengaja tuliskan ini, saudara, bahwa ini benar-benar satu keintiman, ya, bukan bahasa yang formal, tapi ini adalah bahasa kasih yang Allah sendiri nyatakan, ya. Ini adalah potret kasih setia Allah, luar biasa. Gua ngomong duluan, yang menjamah anggota keluarganya yang menderita. Ya, sejak jatuh dalam dosa, manusia telah mencucurkan air mata yang tak terhitung banyaknya. Sehingga dunia ini sungguh bisa disebut lembah air mata. Cucuran air mata ini disebabkan oleh kesengsaraan, penindasan, aniaya, kesedihan, kematian. Tetapi tidak satupun dari semua itu yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah. Tak satu pun, ya. Amin. Maut tidak akan ada lagi, ya. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Maut berkuasa penuh sampai waktu penghakiman terakhir, Wahyu 20 ayat 14. Tetapi kuasa itu akan berakhir, ya, saat Allah dan umatnya tinggal bersama-sama di dalam kemahnya, yaitu di Yerusalem baru. Dengan berakhirnya maut, maka perkabungan, ratap tangis, dan duka cita juga akan lenyap. Semua ini ada karena kutuk dosa. Semua ini tidak ada di dalam Yerusalem baru, di dalam ciptaan yang baru, di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, ya. Jadi saudara, ini semua menjadi ini semua tatanan yang lama ini sudah berlalu dan kini semuanya menjadi baru. Masa kosmis, waktu 24 jam peredaran matahari dan bulan berakhir dan menjadi kekekalan, ya. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihat, aku menjadikan segala sesuatu yang baru." Nah, saudara tahu nggak? Kolose 1 pasal 15 sampai 18 itu bicara mengenai ciptaan, ya. Jadi ciptaan yang baru itu, ya, di situ disebut ada singgasana, ya. Singgasana, tahta. Itu diciptakan tuh setelah apa, saudara? Setelah Kristus, ya, menyelesaikan karyanya. Jadi di dalam Kristus diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru itu. Ya. Ada yang baca Wahyu pasal berapa? 3 ayat 14. Wahyu pasal 3 ayat 14. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permuliaan dari ciptaan Allah. Apa? Permuliaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Permulaan. Jadi permulaan dari ciptaan, ya. Dialah yang amin, ya, saksi yang setia. Dia siapa itu? Kristus Yesus. Saksi yang setia itu 2 kali, 3 kali disebut dalam kitab Wahyu, itu adalah Yesus, ya. Dialah permulaan. Nah, permulaan dari langit baru, bumi yang baru. Orang kalau nggak ngerti itu, saudara, wah, langsung bablas, ya. Nah, jadi lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Kini bukan lagi malaikat, tetapi Allah sendiri yang berbicara dan memberi perintah. Ya, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru, ya. Dari Wahyu 21 ayat 5 sampai 8 itu, saudara, itu Allah sendiri yang berbicara dan dituliskan oleh Rasul Yohanes. Allah berkata, Ia menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, kalau bandingkan dengan Yesaya 43 ayat 19 nih, kita bandingkan ya, 2 ayat ini ya. 43 ayat 19 sama Wahyu 21 ayat 5, ya.
Jadi di Wahyu Yesaya 43 ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini satu nubuatan, tapi membuat sesuatu yang baru. Di Wahyu 21 ayat 5, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi ada perbedaannya. Nah, ini hasil dari, ini jadi sesuatu baru, segala sesuatu baru. Ini hasil penebusan Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi tanpa penebusan, tanpa Kristus yang menyingkapkan, memang kemuliaan itu akan pudar. Kemuliaan itu akan sementara, gitu. Ya, perkataan ini adalah wahyu langsung dari Allah yang mencipta kembali. Nah, saudara ya, mencipta kembali. Jadi kita harus nih masuk dalam proses ini. Ya, makanya 2 Korintus 5 ayat 17 katakan kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi memang harus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama, ini menarik juga ya. Tuh, jadi saudara, wawasan luar biasa tuh ya. Coba baca 2 Korintus 5 ayat 17 sebelum kita, itu menarik loh, tiba-tiba 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, kita dalam suasana yang mirip. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi suatu hari nanti Allah mengatakan bahwa segala sesuatunya itu berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, nah mirip perjalanan hidup kita, ya kan? Tetapi kuncinya apa? Kalimat frasa pertama dari ayat itu apa? Siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus, gitu, ya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ya. Jadi Kristus itu membuat dari sesuatu yang baru tiba-tiba muncul menjadi segala sesuatunya baru, ya. Allah memperbarui orang berdosa melalui penebusan Kristus menjadikan mereka ciptaan yang baru. Tidak hanya manusia tetapi segala sesuatu dibaharui, ya. Nah, itu yang disebut di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 18, teman-teman, ya. Dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ya, artinya apa? Ini apa sih, kemana sih arahnya? Ya ini yang di sini nih. Ya, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi mau menjelaskan itu, ialah yang sulung. Itu artinya apa? Yang pertama bangkit dari antara orang mati, gitu loh, ya. Bisa ya nangkap ya? Karena dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi dialah awal dari ciptaan yang tadi Wahyu 3 ya, 14. Ciptaan yang baru. Karena memang segala sesuatunya itu harus berujung pada itu, ya. Saudara udah dengar tadi kan, hukum Taurat membangkitkan murka Allah. Kalau orang berharap pada hukum itu, maka janji itu apa? Batal. Batal. Jelas itu. Wah, itu Bapak Ibu ngerti itu, semakin dalam, semakin melihat kemurahan lebih dari hidup. Nah, kalau saudara saya sekarang saya bilang kemurahanmu lebih dari hidup, terus apa dong maksudnya? Apa jadinya? Udah bisa jawab nih harusnya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Apa yang di atas hidup, saudara? Apa yang di atas sumber air hidup? Kemuliaan. Kemuliaan kan? Gitu. Jadi waktu orang nyanyi, kemurahanmu lebih dari hidup, karena kemurahan Allah itu ingin memanggil engkau di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal.
Amin. Iya, ya, hanya Kristuslah yang bisa membawa kita ke sana, ya. Sekalipun kamu adalah anak, katanya, ya. Karena kamu adalah anak, kamu berhak menerima janji, ya. Yaitu jika apa? Jika kita sama seperti Kristus, jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, maka kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi ada jalannya. Makanya 2 Korintus 4 ayat 17 kan menyimpulkan itu. Penderitaan zaman sekarang ini apa katanya? Tidak dapat dibandingkan dengan 2 Korintus 4 ayat 17. Kalau itu Roma 8 ayat 18. Itu kata-kata itu sangat penting. Penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan ringan sekarang ini, apa katanya? Mengerjakan lo sudah bayangkan nggak itu? Itu wah luar biasa itu. Jadi penderitaan itu sedang mengerjakan dan mengerjakan apa saudara? Kemuliaan kekal. Saya nggak bisa bayangkan kata-kata berikutnya itu. Yang mengatasi segala-galanya. Jadi apalah yang paling kau anggap pahit sekali di dalam hidupmu? Gak ada apa-apanya tuh. Firman Alkitab berkata, penderitaan itu sedang mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kalimat berikutnya bilang begini, saudara. Lebih besar dari penderitaan itu sendiri. Amin. Kita doa. Bapa, kami bersyukur, hamba bersyukur untuk setiap kata kalimat firman yang boleh Engkau taruh di mulut, dan hamba percaya Roh-Mu yang kuduslah yang terus bekerja untuk menyingkapkannya dalam masing-masing kami. Supaya kami terus mengerti bahwa penderitaan sekarang ini itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Kami mengerti karena kami mengenal perjalanan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan anak-anak-Mu. Hamba tahu bahwa mereka sangat menghuni. Berikan mereka kekuatan, perlengkapi, teguhkan mereka, bahkan kuatkan mereka Tuhan. Hamba berdoa biarlah melengkapi, mencukupkan hidup mereka supaya mereka melihat bahwa ada Tuhan yang selalu hidup memelihara hidup mereka. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Saudara yang mengucap syukur, yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. 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 Iya, teman-teman.